Tiga. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Yosi. Pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang dagu sibu. Nah, teman-teman, kalau ada yang pernah melihat di apotik, rumah sakit atau klinik, ada yang teman-teman ketahui tentang dagu sibu? Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita bahas satu persatu. Dapatkan, gunakan, si simpan, buang. Jadi teman-teman harus mendapatkan obat dengan benar ya. Bisa di klinik, rumah sakit, apotik, dan toko obat berizin. Dipastikan ya teman-teman kalau mendapatkan obat dengan tepat di fasilitas pelayanan kesehatan seperti ini ya. Terus kita bahas tentang obat-obatan. Obat-obatan itu ada dua jenis ya. Obat tanpa resep dengan obat dengan resep dokter. Di obat tanpa resep itu ada logo kemasan berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna merah huruf K ini. Di obat yang tanpa resep dokter itu berlogonya logo hijau itu obat untuk obat bebas kategorinya. Biru itu obat bebas terbatas kategorinya. Kalau obat keras itu logonya seperti ini teman-teman. Ada warna merah dan K karena K ini peringatan keras ya. Ini obat kerasnya itu ada obat keras seperti narkotika, psikotropika, obat-obat tertentu ya teman-teman. Dipastikan kembali di kemasannya. Di obat bebas terbatas ini juga ada peringatan seperti P1 sampai P6. Jadi teman-teman kalau beli obat itu ada kemasannya, silakan diperhatikan ya teman-teman, logo-logo seperti ini. Jadi kalau misalnya tanpa resep dokter berarti hanya boleh untuk golongan hijau dan biru, kalau resep dokter warna merah teman-teman ya. Terus gunakan obat dengan benar. Gunakan obat dengan benar itu seperti komposisinya, indikasi penggunaannya, dosis dan cara pakainya, efek samping, kontraindikasi, dan tanggal kadaluarsa suatu obat. Apabila sudah melewati tanggal kadaluarsanya, obat-obat ini tidak boleh untuk dikonsumsi kembali ya teman-teman. Nah, di sini ada menjelaskan dosis dan cara pakainya. Cara pakai ini silakan teman-teman kalau mengambil obat di apotik, baik apotik biasa seperti apotik swasta atau pemerintahan, apotik di klinik, apotik di rumah sakit, minta penjelasan cara penggunaannya dengan orang apoteker tersebut ya. Jadi yang berjas putih seperti ini tidak hanya dokter, tapi apoteker juga bisa berjas putih seperti ini ya teman-teman. Apoteker itu berada di apotik pokoknya. Di apotik rumah sakit, apotik di klinik. Misi simpan obat dengan benar ya teman-teman. Jadi perhatikan suhu penyimpanannya. Jadi tidak semua sirup itu disimpan di kulkas ya teman-teman. Kalau sudah menggunakan, perhatikan di labelnya itu pasti ada misalnya disimpan di suhu 25 sampai 30, berarti itu bisa suhu kamar. Teman-teman bisa disimpan di lemari, pokoknya jauh dari jangkauan anak-anak, takutnya diminum ya teman-teman ya. Kalau suatu obat itu rusak bisa dilihat apabila kalau dalam sirup sudah berubah warna, terus baunya tidak seperti awal, jadi jangan dikonsumsi kembali ya teman-teman. Nah, untuk membuang obat-obat yang pernah digunakan atau sudah ede itu harus kita buang. Di sini ya kan dagu sibu tuh, yang terakhir buanglah obat dengan benar ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung dibuang seperti kita membuang sampah. Nah, kalau seperti sirup tadi sudah digunakan tapi sudah tidak bagus lagi untuk dipergunakan kembali dalam jangka waktu dekat, jadi labelnya kemasannya dibuka, terus dikasih air dulu, maka bisa dibuang ke kloset. Kalau obat-obatan oral, buka dari kemasannya, kemasan stripnya itu silakan dibuang di tempat sampah, tabletnya bisa ditanam ya teman-teman. Karena obat-obatan ini kan mengandung zat kimia, jadi berbahaya untuk polisi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri di Kampung Asmi Dagu Sibu di Desa Kampung Bogor pada tanggal 23 September 2023. Nah, sana ada apoteker-apoteker Kepayang yang hebat dan luar biasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?